Sekarang, hanya 2 tahun sejak area kacau di medan perang yang dibentuk oleh persimpangan beberapa dewa dibuka. Duan Lingtian, tidak banyak waktu tersisa. Butuh waktu setahun untuk mencari ibu dan putri Linghu Renfeng dan Linghu Hatsune. Hampir sama, tidak ada cara untuk menghabiskan lebih banyak waktu, karena dia harus bersiap untuk pembukaan area yang kacau selanjutnya. Selain itu, jika Anda tidak dapat menemukan 2 orang dalam 1 tahun, Anda mungkin tidak dapat menemukan mereka dalam 2 tahun. Yang terpenting adalah, area kacau dibuka 2 tahun kemudian, dan mungkin Linghu Renfeng juga akan membawa Linghu Hatsune ke dalamnya. Pada tahun berikutnya, Duan Lingtian mulai berkeliaran di tepi lingkaran dalam, mencoba menemukan Linghu Renfeng, dan bahkan kadang-kadang bertemu dengan beberapa orang yang melarikan diri dari tempat yang diberi sanksi, dan dia tidak repot-repot mencegat dan membunuh. Waktu berlalu dengan tenang, hari demi hari, tapi Duan Lingtian tidak pernah menang. Dia bahkan ragu sejenak apakah Linghu Renfeng sudah memasuki lingkaran dalam atau kembali ke lingkaran luar, menunggu area yang kacau itu terbuka sebelum memasuki lingkaran dalam. KR memasuki medan perang, dia ingin menjadi lebih kuat dan memulihkan kekuatan hidup sebelumnya secepat mungkin. Dia pasti akan pergi ke daerah yang kacau itu. Sejauh ini, Duan Lingtian baru 2 kali mendengar keberadaan KR, salah satunya adalah ketika salah seorang anggota keluarga Xia menyebut KR dan mengatakan bahwa ia pernah bertemu dengan KR. Namun, KR tidak bepergian bersamanya. Di lain waktu, seorang kerabat jauh dari keluarga Xia melihat KR dan mengenali KR, tetapi KR tidak ada hubungannya dengan dia. Tak satu pun dari mereka tahu kemana perginya KR. Sepertinya aku hanya bisa pergi ke daerah yang kacau itu untuk melihat apakah aku bisa menemukannya dengan lancar. Sekarang, orang yang ingin ditemukan Duan Lingtian tidak lagi hanya KR, tetapi juga Linghu Renfeng dan Linghu Hatsune, karena 2 yang terakhir tidak aman di medan perang. Tuhan untuk memotong medan perang. Di kamp militer, sesosok muncul. Begitu dia muncul, banyak orang segera mengenalinya dan berseru, itu Tuan Ning Yixuan dari keluarga Ning. Benar-benar Tuan Ning Yixuan, Tuan Ning Yixuan, kapan Anda keluar? Sekarang, masuk lagi, Tuan Ning Yixuan, dia pasti bergegas ke daerah kacau yang dibuka setahun kemudian. Kali ini, dia harus bisa melangkah ke alam Dewa Tengah, kan? Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Muda Ning Yixuan sangat dekat dengan alam Dewa Tengah. Kali ini ketika area kacau dibuka, 10 asteris-asteris dapat masuk ke alam Dewa Tengah dan menjadi orang termuda dalam sanksi kami. Dewa Tengah. Petik 2. Tuan Ning Yixuan, dikatakan bahwa dia diharapkan menjadi orang terkuat kedua di keluarga Ning. Setelah Ning Yixuan masuk, dia mendengar sekelompok orang dari tanah yang terkena sanksi menyambutnya, dan mereka semua menyanjung dan memujinya. Jika itu yang pertama, Ning Yixuan akan senang tentang itu, dan di permukaan akan memiliki postur alami, seolah-olah dia sudah terbiasa. Tetapi hari ini, ketika saya mendengar suara-suara ini, saya merasa sedikit kasar, dan pada saat yang sama saya menjadi panik. Jika orang-orang ini tahu bahwa dia jatuh di depan seorang pria yang kurang dari 1000 tahun yang lalu, apakah mereka masih akan memujinya seperti ini? Jika orang-orang ini tahu bahwa pria berusia di bawah 1000 tahun yang menyebabkan dia tersandung bukanlah orang asli dari alam dewa, tetapi akar rumput dari alam dunia, mungkin tidak hanya tidak akan memujinya seperti ini, tetapi akankah dia mengira dia sampah? Duan Lingtian, meskipun sudah setahun sejak dia meninggalkan medan perang di pesawat, leluhur keluarga Ning yang kuat juga membujuknya untuk menyesuaikan mentalitasnya, tetapi bagaimana mentalitasnya bisa disesuaikan untuk sementara waktu? Sejak pertarungan terakhir, nama Duan Lingtian telah terjalin di dalam hatinya seperti mimpi buruk. Dia bahkan tidak peduli padanya. Pada saat itu, jika dia tidak menggunakan cabang dewa kehidupan yang diberikan oleh leluhur untuk memblokir avatar hukum ruang angkasa Duan Lingtian, dia akan kehilangan 10 besar. Dan meski begitu, dia dikalahkan dan hampir terbunuh. Duan Lingtian, ada pohon kehidupan lengkap di tubuhnya. Nanti, jika dia tidak menggunakan alat penyelamat hidup yang ditinggalkan oleh leluhurnya, dia akan mati. Dia tahu betul bahwa bahkan jika Dewa Emas yang tertinggi ada di sana, jika tidak ada cabang dewa kehidupan yang diberikan oleh leluhur, dia tidak akan menjadi lawan Duan Lingtian. Yang terpenting adalah, Lingtian berusia kurang dari 1000 tahun. Selain itu, ia berasal dari alam sekuler yang paling bawah di alam yang lebih rendah. Dia berjalan di sepanjang jalan ini, ribuan tahun, angin sepoi-sepoi, tidak ada yang bisa membandingkannya,
semua temannya hanya bisa mengikutinya makan debu. Tapi di depan Duan Lingtian, kehadirannya yang sangat mempesona di keluarga Ning, bahkan di seluruh tempat yang dijatuhi sanksi, sepertinya hanya lelucon. Lelucon besar, tempat yang direstui adalah jenius pertama dari generasi muda kontemporer. Itu hanya lelucon. Sampai saat ini mentalitas Ning Yixuan masih sedikit terpuruk, dan belum bisa sepenuhnya buang air besar. Waktu setahun tidaklah singkat, tapi lama pasti tidak lama. Berusahalah untuk melangkah ke alam Dewa Tengah secepat mungkin. Pada saat itu, jika Dewa Emas yang dalam pulih, bahkan tanpa cabang Dewa Kehidupan yang diberikan oleh leluhur, aku mungkin tidak lebih lemah dari periode Lingtian. Ning Yixuan masih menghibur dirinya sendiri. Pada saat ini, dia sengaja melupakan perbedaan usia antara dirinya dan Duan Lingtian. Tentu saja, sejenak terlupakan. Setelah beberapa saat, saya masih tidak bisa tidak memikirkannya, dan pada saat yang sama saya merasa down, dan sulit untuk menenangkan diri untuk waktu yang lama. Duan Lingtian, tentu saja, dia tidak tahu bahwa Ning Yixuan telah memasuki medan perang penghakiman ilahi lagi. Dia juga tidak tahu bahwa mentalitas Ning Yixuan telah runtuh hingga saat ini karena pertempuran terakhir dengannya. Sekarang, dia menghabiskan 1 tahun penuh untuk mencari Care, dan ibu dari kehidupan Care sebelumnya, Linghu Renfeng, tapi dia masih tidak menemukan apa-apa. Saat ini, dia juga menyerah sementara. Mungkin, akan lebih mudah menemukan mereka saat area kacau itu terbuka. Memikirkan hal ini, dia siap untuk memasuki lingkaran dalam, mencari tempat terpencil untuk mundur dan berlatih, memilah keuntungan dari latihannya selama periode ini, dan membiarkan Kikiao Linglong Sword dapat bergabung dengan embrio artefak terkuat lebih cepat. Dalam perjalanan mencari tempat peristirahatan, ia juga bertemu dengan beberapa orang di Tanah Para Dewa dan Sangsi. Duan Lingtian langsung mengabaikan orang-orang di Tanah Para Dewa. Orang-orang di tanah yang disetujui, tidak ada dewa yang lebih rendah, dan dia mengabaikan mereka. Itu adalah orang-orang dari tempat-tempat yang diberi sanksi. Setelah melihatnya, wajah mereka pucat karena ketakutan, seperti kertas. Baik, setelah Duan Lingtian berjalan jarak lain, orang lain muncul di depannya, seseorang dari Tanah Para Dewa. Awalnya, Duan Lingtian berencana untuk mengabaikannya. Namun, setelah mendekati jarak tertentu dan melihat tatapan orang lain, matanya berkedip. Kemudian, setelah teleportasi kedua, dia langsung menuju ke depan lawan dan menghentikannya dalam perjalanan. Sua, dan orang yang dihentikan, wajahnya juga berubah. Dengan cepat saat ini, pupil matanya menyusut tajam, dan matanya menunjukkan ekspresi panik. Namun, ketika dia menemukan orang itu menghalangi jalan, tubuhnya juga bersinar dengan cahaya yang sama dengan tubuhnya, tetapi dia diam-diam merasa lega. Orang yang berada di Tanah Para Dewa tidak boleh mempermalukan diri sendiri. Lebih jauh, lawan jelas adalah dewa yang kuat, dan tidak boleh malu dengan diri sendiri. Dewasa, begitu dia berbicara, dia merasa bahwa pihak lain itu sedikit familiar, seolah-olah dia telah melihatnya di suatu tempat, tetapi untuk sementara, dia tidak akan ingat sama sekali. Kamu ingin menanyakan sesuatu padaku. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, jangan ragu untuk bertanya, Tuanku, saya tahu segalanya. Orang yang dihentikan oleh Duan Lingtian bukanlah orang lain. Tepat setahun yang lalu di barak pengepungan batin yang dikunjungi Duan Lingtian. Di depan sekelompok orang, dia membual bahwa mereka hampir mengambil alih ibu dan putri Linghu Renfeng dan Linghu Hatsune. Pria Guilotin. Namun, setahun telah berlalu, dan ditambah dengan fakta bahwa ia baru saja terburu-buru untuk berfoto dengan Duan Lingtian tahun itu, pria Kyuhan itu tidak begitu terkesan dengan Duan Lingtian. Tentu saja, sekarang saya merasa Duan Lingtian agak akrab, dan dia meninggalkan beberapa kesan, tetapi dia tidak ingat siapa Duan Lingtian itu. Setahun lalu, kami melihat kamp militer. Duan Lingtian dengan tenang memandang pria di depannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, saat itu, kamu bilang kamu hampir mendapat sepasang bunga ibu dan anak. Duan Lingtian mengatakan ini, pria itu terkejut pada awalnya, dan kemudian ingatan samar-samar setahun yang lalu langsung menjadi jelas, dan pada saat yang sama dia akhirnya ingat mengapa dia merasa akrab dengan orang di depannya. Orang di depannya, tepat setahun yang lalu, dan bertanya di mana dia bertemu dengan pria kuat yang saleh yang bertemu dengan ibu dan anak bunga. Dewasa, setelah teringat siapa pihak lain itu, Kiyulan tiba-tiba panik. Kakakku Kiyu, biasanya aku suka membual. Apa yang aku katakan pada mereka saat itu adalah salah. Aku tidak berpikir seperti itu.
Aku benar-benar tidak berpikir seperti itu. Meskipun dia tidak yakin apa hubungannya orang di depannya dengan ibu dan putrinya, dia tetap merasa bahwa orang lain itu tidak baik, dan tanpa sadar mulai menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah kamu tahu siapa mereka? Duan Lingtian mengabaikan pria itu, tetapi malah bertanya kepada orang lain sambil tersenyum. Ketika Qiyuran orang itu mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Saya tidak tahu, tapi, tuanku, saya benar-benar tidak memikirkannya, saya hanya membual. Juga, saya tidak berbohong kepada orang dewasa, saya melihat mereka di pinggiran dalam. Tuanku, saya tidak berbohong kepada Anda. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Pada saat ini, pria itu, Qiyu, benar-benar panik. Itu ibu mertua dan adik iparku. Wajah Duan Lingtian masih tenang, dan nadanya tetap tenang. Tapi kata-kata ini jatuh ke telinga pria itu, tetapi itu seperti petir dari biru. Sepasang bunga ibu anak ternyata adalah ibu mertua dan adik ipar dari pria kuat yang saleh di depan Anda. Pada saat ini, mentalitas pria itu runtuh, dan rona kulitnya berubah secara drastis. Pada saat yang sama, divine power-nya berkembang, dan kekuatan hukum sedang bergolak, dan dia berencana untuk segera melarikan diri. Namun, begitu dia pergi, dia menemukan bahwa dia dipenjara di ruang kurungan. Ruang kurungan yang mengerikan berasal dari hukum ruang, bahkan jika dia menggunakan alat ajaib untuk melakukan tembakan penuh, itu hanya akan menyebabkan turbulensi di ruang kurungan ini. Tapi, tidak ada tanda-tanda akan rusak. Tuanku, tolong, selamatkan hidupmu. Tuanku, saya tidak berniat menyinggung ibu mertua dan saudara ipar Anda. Bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak pernah berbohong atau menyombongkan diri sebelumnya, pada saat ini, pria itu dengan cepat mengatakan bahwa dia sedang membual. Lelucon apa? Sekarang, para dewa dan pembangkit tenaga listrik di depannya semua mengatakan bahwa mereka adalah ibu mertua dan saudara iparnya. Jika dia masih mengatakan bahwa dia tidak menyombongkan diri, bukankah dia akan mencari kematian? Hanya saja, kini, meski sedang membual, melihat postur tubuh lawan, ternyata ia tak berniat melepaskannya begitu saja. Tuanku, saya benar-benar hanya membual. Melihat bahwa dia telah menggunakan bahkan kekuatan darahnya, pria yang dilihat sialan bahwa dia telah menggunakan darahnya, dan dia masih tidak bisa mematahkan makna mendalam dari hukum ruang angkasa yang memenjarakannya dengan seluruh kekuatannya. Dia putus asa dan terus menjelaskan. Menurutnya, hal terakhir yang menyelamatkan nyawanya adalah apakah pihak lain mau mempercayai kata-katanya. Saat kamu bertemu mereka, seberapa kuat mereka? Duan Lingtian menatap pria itu dengan mata tenang dan bertanya dengan acuh tak acuh. Qiyuran pria mendengar kata-kata itu dan dengan cepat berkata, ketika saya bertemu mereka, mereka adalah dua orang. Namun, setelah mereka mengetahui tentang saya, Tuan Anda, ibu mertua Anda, sekali lagi masukkan adik ipar Anda ke dunia kecil di tubuh Anda. Jadi, aku tidak tahu seberapa kuat kakak iparmu. Adapun tuanmu, ibu mertuamu, seharusnya tidak lama sebelum kamu baru saja mengkonsolidasikan basis budidaya Kaisar Dewa Atas. Berbicara tentang ini, pria itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian dengan cemas berkata, namun, begitu dia mengambil tindakan, saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak berniat jahat. Kalau begitu, aku pergi sendiri. Lagi pula, dia, seperti aku, berasal dari tanah para dewa, mungkin akan ada kesempatan untuk bekerja sama di masa depan, tidak perlu saling membunuh. Apa yang dikatakan pria Qiyuran sekarang secara alami setengah benar. Bagian depan benar, bagian belakang salah. Faktanya, ketika dia pertama kali bertemu dengan dua lainnya, bahkan jika mereka berdua berasal dari tanah para dewa, dia masih memikirkannya, bagaimanapun, pasangan ibu anak itu pasti di antara semua wanita yang dia temui dalam kehidupan ini, terlepas dari penampilan dan temperamen mereka. Yang paling, sebagai seorang pria, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Saat itu, ia hendak menangkap dua lainnya, sang ibu, menyembunyikan putrinya ke dunia kecil di dalam tubuhnya, lalu mulai melarikan diri, dan akhirnya lolos dari tangannya. Dan karena kekuatannya, dia tidak berada di ranah dewa setengah langkah, sehingga dia tidak bisa mengejar lawan. Karena ini, dia masih tidak peduli. Karena, dia sedikit lebih buruk, dia bisa masuk ke alam dewa setengah langkah. Seperti sekarang, dia telah melangkah ke alam dewa. Dia awalnya berpikir bahwa dengan basis kultivasinya saat ini, bahkan jika dia berjalan sendiri, dia akan memiliki tingkat keamanan tertentu.
Tapi tak disangka, saya bertemu orang di depan saya. Tuanku, apa yang saya katakan itu benar, dan saya jelas tidak menipu Anda. Pria Kyuran itu memandang pemuda berpakaian ungu di depannya, meskipun dia terlihat serius, tetapi matanya penuh dengan kecemasan. Saya harus gugup. Sekarang, hidup dan mati berada di antara pikiran yang lain. Dan sekarang Duan Lingtian, setelah mendengar apa yang dikatakan pria itu, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, telah mengkonsolidasikan penanaman seorang kaisar dewa. Tidak apa-apa, lingkaran dalam, selama itu cukup sederhana, ada tingkat perlindungan diri tertentu. Meskipun dia belum melihat ibu mertuanya, dia masih merasa bahwa pihak lain itu pasti bukan orang yang sembrono. Jika tidak, tidak mungkin pergi sampai hari ini. Bagaimanapun, latar belakang ibu mertuanya, keluarga Linghu, hanya dapat dianggap sebagai kekuatan rata-rata di antara kekuatan di alam dewa. Bisa sampai hari ini, sama sekali bukan generasi umum. Plus, terakhir kali saya bertemu orang di depan saya pasti menjadi lebih waspada sekarang. Memikirkan hal ini, kekhawatiran Duan Lingtian juga sedikit berkurang. Namun, tatapan pria yang memandang Qi Yulan menjadi semakin dingin. Orang yang memperhatikan tatapan Duan Lingtian mengubah wajahnya lagi, tuanku. Namun, begitu dia berbicara, dia langsung berhenti berbicara. Hanya karena di ruang kurungan tiba-tiba terjadi badai antariksa, sehingga ia harus teralihkan untuk melawan, dan tidak punya waktu luang untuk berbicara dengan Duan Lingtian. Dan Duan Lingtian, memandang pria yang kewalahan di ruang kurungan, mengangkat tangannya dengan tenang, dan menunjukkannya dengan santai. Detik berikutnya, kekuatan supernatural dewa yang lebih rendah bergabung dengan hukum ruang yang mengendalikan, tetapi tidak pernah sepenuhnya terungkap, begitu juga dengan Kendo, yang berubah menjadi cahaya pedang, dan menembus ke ruang yang dipenjara dengan hula. Karena hukum antariksa belum sepenuhnya terungkap, maka cahaya lemah 100.000 mil langit dan bumi tidak muncul. Penghalang ruang kurungan sangat sulit bagi para lelaki, dan sulit untuk menembusnya dengan putus asa. Dapat dilihat di depan jari dan pedang cahaya Duan Lingtian, tetapi sia-sia. Detik berikutnya, cahaya pedang memasuki ruang penjara. Tidak, dan pria itu, yang juga memperhatikan pukulan Duan Lingtian, menjerit keras, suaranya merobek langit, terlihat sangat tragis. Pada saat ini, dia terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri, dan dia tidak memiliki kapasitas cadangan untuk melawan pedang ini. Uci. Cahaya pedang menembus tubuh pria itu, dan kemudian mekar, dan dalam sekejap, tubuh pria itu hancur berkeping-keping, hanya menyisakan kabut darah yang melayang di langit, dan kemudian menguap seluruhnya. Hanya ada satu artefak yang tersisa, jatuh di udara sendirian. Duan Lingtian menyingkirkan artefak di tangannya, lalu melihat sedikit. Saya tidak tahu kapan, seorang pemuda membawa seorang lelaki tua ke lingkungan itu, melihat warna cahaya redup berkedip pada mereka berdua. Mereka jelas dari tanah para dewa. Mereka semua adalah orang-orang di tanah para dewa, mengapa kalian ingin saling membunuh? Pemuda itu berdiri di sana, mengerutkan kening dan menatap Duan Lingtian, dan bertanya dengan suara yang dalam, selain itu, dia hanya seorang kaisar dewa tingkat tinggi, kalian semua adalah dewa tingkat rendah, akankah membunuhnya ada gunanya bagimu? Melihat kekuatan ilahi yang bergolak di masa muda, jelas bahwa dia juga dewa yang lebih rendah, dan dia seperti Duan Lingtian, dan belum mengkonsolidasikan basis budidayanya. Adapun lelaki tua di belakang pemuda, dia adalah dewa peringkat menengah. Dewa peringkat menengah yang telah mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Dan ini mungkin alasan mengapa pemuda itu berani melangkah maju untuk menanyai Duan Lingtian ketika mereka melihat pembunuhan rekan senegaranya tanpa pandang bulu oleh Duan Lingtian. Lagi pula, di matanya, Duan Lingtian sama saja dengan dirinya yang telah memasuki ranah dewa-dewa yang lebih rendah, meski tidak sebaik lawan, orang tua di belakangnya bisa dengan mudah menekan lawan. Dihadapkan pada pertanyaan pemuda itu, Duan Lingtian menatapnya dengan ringan, dan berkata dengan tergesa-gesa, apakah penting bagi Anda siapa yang saya bunuh? Begitu Duan Lingtian mengatakan ini, ekspresi pemuda itu berubah menjadi amarah, bagaimana sikapmu? Awalnya kamu salah, sekarang, apa yang kamu katakan ada hubungannya denganku? Aku juga berasal dari tanah para dewa, kamu pasti sangat baik, atau bunuh aku. Setelah itu, pemuda itu mencibir lagi dan lagi. Anak muda, Duan Lingtian belum berbicara. Orang tua di belakang pemuda itu berbicara lebih dulu, menatap Duan Lingtian dengan acuh tak acuh, kamu memang terlalu berlebihan. Setiap orang adalah orang dari tanah para dewa,
jika basis kultivasinya setara, Anda dapat memahami bahwa Anda membunuhnya untuk mendapatkan hadiah dari aturan. Tapi dia adalah seorang kaisar berpangkat tinggi, kau membunuhnya, itu tidak baik. Mungkinkah karena artefaknya? Setelah itu, mata lelaki tua itu menjadi sedikit dingin. Apa, kamu kenal dia? Duan Lingtian menatap pria tua itu dan bertanya. Suara itu jatuh. Tanpa menunggu orang tua dan pemuda itu berbicara, Duan Lingtian melanjutkan, jika Anda mengenalnya dan merasa ingin membalas dendam, Anda bisa melakukannya secara langsung, mengapa repot-repot menorehkan di sini? Jika Anda tidak mengenalnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika kamu ingin melawan ketidakadilan, lakukan sesuatu demi langit, kamu juga bisa menembakku. Berbicara tentang nanti, Duan Lingtian berpaling dari lelaki tua itu dan mengamati lelaki muda itu. Nadanya setenang di awal, seolah-olah tidak ada fluktuasi emosional dari awal hingga akhir. Ketika suara jatuh, Duan Lingtian mengabaikan mereka berdua, dan segera bergoyang dan bersiap untuk berteleportasi. Namun, ketika saya mulai berteleportasi, saya menemukan bahwa ruang di sekitarnya bergolak dan tidak stabil, dan tidak ada cara untuk berteleportasi. Dalam sekejap, tatapan Duan Lingtian tertuju pada pemuda itu. Tatapan yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi dingin. Kamu benar-benar ingin menghentikanku. Pemuda itu mendengar kata-kata itu dan menatap Duan Lingtian dengan dingin, bagaimana dengan menghentikanmu? Ketika Anda membunuh orang di tanah para dewa, Anda harus berpikir bahwa Anda mungkin telah dibunuh oleh orang-orang di tanah para dewa. Hari ini, aku, Yun Qingpeng, akan mewakili keluarga Yun kami dan membunuhmu, pria yang membunuh rekan kami atas nama Surga Qingdao. Setelah pemuda itu memberikan minuman dingin, badai antariksa mengamuk di sekujur tubuhnya, dan dia jelas pandai dalam hukum antariksa. Juga karena ini, dia dapat mengganggu teleportasi Duan Lingtian sekarang. Keluarga Yun Qingpeng. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata pihak lain, Duan Lingtian terkejut pada awalnya, dan kemudian dia terkejut, Yun Qingyan, apa hubungannya dengan Anda? Itu sepupuku. Pemuda itu mencibir, mengapa? Anda tidak bermaksud memberitahu saya, apakah Anda tahu sepupu saya? Mengetahui tidak ada gunanya. Hari ini, Anda harus mati. Suara itu jatuh, dan pisau sempit 4 kaki muncul di tangan pemuda itu, dan jiwa yang kokoh menjulang di atasnya, dan bilahnya dingin, seolah-olah tidak bisa dihancurkan. Duan Lingtian melihat lebih dalam pada orang lain, jika aku memberitahumu bahwa aku membunuh orang itu sekarang, dan aku memiliki musuh denganku, aku akan membunuhnya. Apakah kamu merasa dimaafkan? Kamu tidak akan peduli padaku saat ini. Petik 2. Apakah dia memiliki musuh denganmu atau tidak, kamu akan mati. Pemuda itu berkata dengan dingin. Mengerti. Duan Lingtian tiba-tiba tersenyum, saya masih bertanya-tanya, orang-orang dari keluarga Yun sangat berbeda. Beberapa orang sombong, dan beberapa orang penuh kasih dan penyayang, dan suka berjalan ke langit. Sekarang sepertinya itu hanya alasan. Semuanya sama. Sebenarnya, alasan Duan Lingtian bertanya kepada pemuda seperti ini hanya untuk melihat apakah pihak lain benar-benar berbelas kasih dan berencana berjalan ke langit. Sekarang sepertinya itu hanya alasan. Untuk diriku sendiri, mungkin, bahkan jika dia tidak melihatnya membunuh orang itu, pihak lain tidak akan menahan tangannya ketika mereka bertemu dengannya. Anggota keluarga Yun, rakun dari kelompok yang sama. Sepertinya kamu bukan teman sepupuku. Yun Qingpeng hanya bisa mencibir ketika mendengar kata-kata itu. Pihak lain sangat sombong. Bukankah itu karakter sepupunya Yun Qingyan? Bahkan jika itu dia, di depan sepupunya, dia tidak berbeda dengan cucunya. Kamu sangat beruntung, kamu akan menjadi batu asa pertama setelah Yun Qingpeng melangkah ke alam dewa berikutnya. Yun Qingpeng menjerit dingin, dan berjalan dengan pisau. Badai luar angkasa memadat dan berubah menjadi cahaya pedang, mengembang dan tumbuh. Pada akhirnya, tampaknya menerobos langit dan jatuh lurus ke bawah, memotong dunia ini. Yun Qingpeng menembak, dan cahaya pedang besar yang dibentuk oleh badai luar angkasa yang terkondensasi jatuh di udara, dengan kekuatan luar biasa. Dia menatap mata Duan Lingtian, seolah melihat orang mati. Dan orang tua di belakang Yun Qingpeng, meskipun dia tidak bergerak dengan Yun Qingpeng, tetapi dia juga menyapu Yun Qingpeng dari samping, dan kekuatannya bergolak. Orang tua itu adalah sesepuh dewa tengah dari keluarga Yun dan ayah Yun Qingpeng, tuan kedua dari keluarga Yun mengatur untuk melindungi Yun Qingpeng di sisinya. 800 tahun yang lalu,
ketika dia dan Yun Qingpeng datang bersama, meskipun mereka sudah menjadi dewa peringkat menengah, mereka belum sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasi mereka. Sampai beberapa waktu yang lalu, ada peluang untuk berhasil mengkonsolidasikan basis kultivasi seseorang, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi. Menurutnya, meskipun tuan mudanya bukanlah lawan dari pemuda berpakaian ungu, yang juga merupakan dewa yang lebih rendah dengan tuan muda keluarganya, itu baik-baik saja. Dia dapat dengan mudah menekan pemuda berpakaian ungu ini dengan tembakannya. Ketika saatnya tiba, dia bisa membunuhnya, atau dia bisa membunuh tuannya. Bagaimanapun, lawan benar-benar dicengkeram oleh mereka. Pada saat ini, Duan Lingtian tersenyum jijik ketika menghadapi Yun Qingpeng yang menembak langsung ke arahnya. Sepupumu Yun Qingyanlah yang harus menjadi seorang pria dengan ekornya di depanku. Belum lagi kamu. Saat suara itu jatuh, Duan Lingtian juga bergerak. Tentu saja, dewa itu masih berdiri tak bergerak, tetapi hukum ruang diklon dengan pedang untuk ditembakkan, dan kekuatan yang sudah siap untuk mekar, cahaya pedang diarahkan ke cahaya pedang secara instan. Memanggil, pedang ganas menyapu udara, menyebabkan kekosongan bergetar, dan retakan spasial kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pada saat yang sama, penglihatan dunia dengan cahaya redup 100.000 mil juga muncul. Wow, cahaya pedang itu seperti gelombang laut, kemanapun ia melewatinya, cahaya pedang itu padam oleh air seperti nyala api, dan pada saat yang sama terus menutupi dan menyelimuti Yun Qingpeng. Tembakan Yun Qingpeng sangat mengejutkan, seolah-olah dapat memotong dunia, tetapi pada saat ini, kekuatannya, di depan kekuatan hukum ruang angkasa Duan Lingtian, sepertinya tidak layak untuk disebutkan. Menghancurkan, benar-benar hancur, tidak, dan Yun Qingpeng sendiri, setelah bereaksi, kulitnya berubah drastis. Dia ingin berteleportasi dan menghindari, tetapi menemukan bahwa ruang ini dipengaruhi oleh guncangan luar angkasa, dan tidak ada cara untuk berteleportasi sama sekali. Duan Lingtian, apa yang dia kuasai adalah hukum ruang angkasa. Dapatkah Lian Yun Qingpeng memengaruhi teleportasi Duan Lingtian sekarang? Duan Lingtian ingin mencegahnya berteleportasi, tentu saja tidak ada ketegangan. Penatua Yun Zhang, selamatkan aku! Yun Qingpeng berteriak dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, dia merasakan kematian mendekat. Bahkan jika kekuatan garis keturunannya meledak, dia masih tidak bisa menahan kekuatan menyerang yang datang dari depan. Pada saat ini, dia merasa bahwa apa yang dia hadapi bukanlah eksistensi yang telah memasuki alam dewa yang lebih rendah sama sekali. Itu adalah eksistensi teratas di antara dewa-dewa yang lebih rendah. Bahkan dibandingkan dengan sepupunya, saya khawatir mereka hanya kuat tapi tidak lemah. Ditambah dengan fakta bahwa pihak lain menyebut sepupunya lagi sekarang, dia hampir dapat menyimpulkan bahwa sepupunya tidak sebaik pihak lain. Berhenti, Yun Zhang tua, keluarga Yun yang telah menyapu formasi, pulih dari keterkejutan singkat setelah melihat ledakan Duan Lingtian. Setelah raungan keras, dia bergegas menuju Yun Qingpeng. Dia ingin menyelamatkan pihak lain. Namun, begitu dia pergi, dia dihentikan oleh sosok lain yang telah berangkat lebih dulu. Itu adalah Dewa Duan Lingtian. Karena keadaan yang mendesak, Yun Zhang tidak berani ragu sama sekali. Dia menembak dengan seluruh kekuatannya, dan api berkobar di langit. Kemudian tubuh hantu para dewa muncul, badan hantu para dewa yang tingginya lebih dari 100 meter menginjak Dewa Duan Lingtian dengan satu kaki. Juga menyelamatkan Yun Qingpeng. Untuk menyelamatkan Yun Qingpeng, dia menggunakan senjata sucinya sendiri, sepasang palu meteor melesat keluar, melewati langit dengan kekuatan yang mengerikan, dan menghentikan cahaya pedang yang akan membunuh tiruan Yun Qingpeng dari Duan Lingtian. Jianmang dihancurkan, dan Yun Qingpeng mampu mengubah bahaya menjadi bahaya. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat kamu, itu bukan hak Penatua Yun Zhang. Setelah Yun Qingpeng mengubah bahaya menjadi barbar, warna ketakutan di wajahnya menghilang, digantikan oleh warna ketidakpedulian, dan pada saat yang sama dia ingin mengejek Duan Lingtian. Hanya saja dia berhenti berbicara sebelum dia selesai berbicara. Hanya karena, pada saat berikutnya, dia melihat Dewa Duan Lingtian berubah menjadi pedang, dan cahaya pedang warna-warni melonjak ke langit, langsung menembus kaki tubuh hantu yang mulia Dewa Yun Zhang. Kemudian, sebelum Yun Zhang sempat berhenti dan kembali untuk membantu dirinya sendiri, kekuatan yang lebih mengerikan meledak, langsung melenyapkan tubuh hantu Yun Zhang. Mustahil, suara mengejutkan Yun Zhang Hai yang luar biasa terdengar pada waktunya. Detik berikutnya, keilahiannya kecewa, benar-benar musnah.
Seluruh orang itu juga berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, hantu besar naik ke langit, dan setelah membuat teriakan enggan, dia jatuh ke tanah. Dewa peringkat menengah, baru saja mati. Semuanya terjadi dalam sekejap. Bahkan Yun Zhang baru saja menyelamatkan Yun Qingpeng dan mati di saat berikutnya. Faktanya, jika dia tidak menyelamatkan Yun Qingpeng, bahkan jika dia kalah dari Dewa Duan Lingtian, dia akan dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu bahkan jika dia melakukan yang terbaik untuk menembak dan berkonsentrasi. Tetapi karena dia meremehkan Duan Lingtian, dia menyelamatkan Yun Qingpeng dan membiarkan dirinya menemui jalan buntu. Hampir dibunuh oleh Dewa Duan Lingtian dengan satu pukulan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Senyum ironis di wajah Yun Qingpeng yang ditujukan ke Duan Lingtian benar-benar lenyap, digantikan oleh pipi pucat seperti kertas yang terus bergetar, dan bahkan tubuhnya gemetar. Apa yang dia lihat? Yun Zhang, dewa peringkat menengah yang telah sepenuhnya mengkonsolidasikan basis kultivasinya, terbunuh dengan satu pukulan. Bahkan jika ada alasan kecerobohan Yun Zhang, ini konyol, bukan? Dewa yang lebih rendah ini jelas seperti dia pertama kali memasuki alam dewa yang lebih rendah, dan kekuatan sucinya belum terkonsolidasi. Tapi dalam sekejap dia membunuh dewa tengah yang telah mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Pada saat ini, dia merasakan jiwanya gemetar. Dewa yang lebih rendah, bahkan jika diletakkan di berbagai alam dewa, itu mungkin langka seperti burung phoenix dan bulu, kan? Sekarang, apakah dia bertemu? Apalagi dia berinisiatif untuk maju dan memprovokasi lawan. Jika waktu dapat diputar kembali, Yun Qingpeng merasa bahwa bahkan jika dia diberi 1010.000 keberanian, dia tidak akan pernah memprovokasi dia lagi. Awalnya melihat keberadaan pihak lain yang telah memasuki alam dewa yang lebih rendah, dan ingin melawannya, menjadikannya batu asahannya sendiri, batu loncatan. Tapi tak terduga, dewa tengah yang menjaganya hancur dalam sekejap mata. Ini adalah cinta yang dalam antara tuan dan pelayan. Duan Lingtian terkekeh dan tersenyum, klon hukum kembali ke tubuhnya. Dia keluar dari langit dan datang langsung ke tubuh Yun Qingpeng, menatapnya dalam-dalam, jika bukan karena menyelamatkanmu, dia tidak akan mati secepat itu. Petik 2. Ketika Yun Qingpeng melihat Duan Lingtian melangkah maju, dia ketakutan dan mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa, dan bertanya dengan wajah putih gemetar, "Kamu? Siapa kamu?" "Orang yang hampir membunuh sepupumu Yun Qingyan." Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian berkata dengan belas kasihan, "Sayang sekali bahwa patriark keluarga Yunmu meninggalkan sarana untuknya, kalau tidak, dia pasti pergi lebih awal darimu." Singkatnya, itu sama saja dengan menghukum mati Yun Qingpeng. Awalnya, Yun Qingpeng bertanya-tanya apakah dia bisa mengangkat keluarga Yun dari taipan tanah relik suci di belakangnya, dan mengancam pihak lain, sehingga pihak lain tidak berani membunuhnya. Tetapi sekarang, setelah mendengarkan kata-kata pihak lain, hatinya tiba-tiba terasa dingin, menyadari bahwa pihak lain tidak dapat takut pada keluarga Yun. "Kekuatan Anda." Yun Qingpeng menarik napas dalam-dalam dan berusaha untuk tidak takut pada dirinya sendiri. "Kamu membunuhku, itu tidak banyak membantu. Jika Anda bersedia untuk menyelamatkan hidup saya dapat membantu Anda membunuh Yun Qingyan itu. Karena Yang Mulia telah menembaknya, Yun Qingyan, dan bahkan paman saya, harus berhati-hati. Jika Anda ingin menembak Yun Qingyan, akan sulit untuk menemukan kesempatan. Jika kau mengampuni hidupku hari ini, aku bisa membayarmu kembali nyawa Yun Qingyan. Aku bisa membantumu membunuhnya. Untuk orang lain, dia akan berhati-hati, tapi bagi saya, dia tidak akan terlalu berhati-hati. Dengan aku membantumu, tidak sulit bagimu untuk membunuhnya." Yun Qingpeng saat ini menjadi tenang ketika dia membicarakannya, dan pada saat yang sama, jauh di matanya, warna hiruk-pikuk muncul. Jika Yun Qingyan benar-benar dibiarkan mati, baginya, hanya akan ada manfaat, tidak ada salahnya. Yun Qingyan, Jai Xie harus dilaporkan. Dulu dia pernah menyinggung Yun Qingyan karena masalah sepele ketika dia masih kecil, dan dia direkam oleh Yun Qingyan sampai hari ini. Seandainya dia bukan tuan kedua dari keluarga Yun, yaitu paman kedua dari orang tua dan anak Yun Qingyan, dia mungkin telah dibunuh oleh Yun Qingyan sejak lama. Namun meski begitu, Yun Qingyan tidak pernah menunggu untuk melihatnya, mempermalukannya begitu dia menemukan kesempatan. Meskipun, bahkan jika Yun Qingyan meninggal, posisi kepala keluarga Yun tidak akan jatuh ke kepalanya. Lagi pula, pamannya yang merupakan kepala keluarga Yun memiliki putra lain. Namun,
Jika Yun Qingyan meninggal, dia akan lebih bahagia dari orang lain. Setidaknya, saya tidak perlu diintimidasi seperti cucu saya. Sepertinya hubunganmu dengan Yun Qingyan tidak terlalu baik. Awalnya, Duan Lingtian sudah merencanakan untuk membunuh Yun Qingpeng ini, tetapi sekarang dia mendengar kata-kata Yun Qingpeng, dan kemudian melihat kegilaan Yun Qingpeng di matanya, tidak sulit untuk melihat ini. Dia juga bisa merasakan, kemungkinan besar, emosi Yun Qingpeng tidak palsu. Jika ini semua palsu, maka Yun Qingpeng terlalu pandai berakting. Jangan menyembunyikannya darimu. Yun Qingpeng berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak sabar menunggu Yun Qingyan mati. Yang mulia pasti akan membunuhnya. Saya tidak keberatan membantu Anda menciptakan kesempatan ini. Tentu saja, saya juga takut mati. Saya akan membantu Anda hanya setelah saya menemukan kesempatan untuk menyingkir. Saya tidak akan menyembunyikan ini dari Anda, kata Yun Qingpeng. Tatapan dalam Duan Lingtian berkedip-kedip ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia tersenyum tipis. Ini menarik, jadi begitu masalahnya. Kamu dan aku akan bertukar bola jiwa untuk memfasilitasi kontak setelah kembali ke tanah para dewa. Ini baik. Mata Yun Qingpeng tiba-tiba berbinar setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa hidupnya telah diselamatkan. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa pihak lain benar-benar ingin membunuh Yun Qingyan. Yun Qingyan, mengapa kamu menyinggung yang ini? Hati Yun Qingpeng juga penuh keingintahuan tentang ini. Namun, rasa ingin tahu berubah menjadi rasa ingin tahu, tetapi dia tidak terkejut sama sekali, karena kepribadian Yun Qingyan biasa menyinggung perasaan orang. Meskipun sebelumnya ia telah merasakan keinginan untuk membunuh Yun Qingpeng, namun karena keinginan Yun Qingpeng untuk bertahan hidup, Duan Lingtian juga merasa bahwa meninggalkannya lebih kuat daripada membunuhnya. Bahkan jika permusuhan pihak lain terhadap Yun Qingyan hanya terjadi, dia akan membunuh lebih sedikit dewa. Kematian dewa yang lebih rendah, aturan dan pahala yang dapat membawanya terbatas, bahkan jika ada artefak untuk diperoleh, tetapi dia tidak kekurangan artefak biasa. Bahkan jika Yun Qingpeng hanya memiliki 1% kesediaan untuk membantunya membunuh Yun Qingyan, dia akan membiarkannya pergi. Bahkan jika Yun Qingpeng benar-benar ingin membantunya, harapan untuk membunuh Yun Qingyan hanya untuk berjaga-jaga, dia akan melepaskannya. Bagi Duan Lingtian, hidup dan mati Yun Qingpeng tidak relevan. Ini Yun Qingyan, itulah orang yang ada di daftarnya. Suatu hari, dia akan membunuh Yun Qingyan. Tidak peduli siapa di belakang Yun Qingyan dan kekuatan macam apa dia, niat aslinya selalu tetap sama. Aku akan mencari kam militer untuk mengirimkannya sekarang. Setelah kamu kembali ke tanah para dewa, kamu dapat menghubungiku dengan mengirim pesan. Saat itu, aku seharusnya sudah menemukan rencana untuk menarik Yun Qingyan keluar. Setelah mencapai kesepakatan dengan Duan Lingtian, Yun Qingpeng juga tidak takut di depan Duan Lingtian. Setelah menyeringai, dia berbalik dan pergi. Meski terkesan gratis dan mudah, nyatanya ada keringat dingin di baliknya. Duan Lingtian dengan tenang melihat Yun Qingpeng pergi, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Baginya, Yun Qingpeng mengingkari janjinya dan tidak membantunya. Faktanya, itu bukan apa-apa. Jika dia menepati janjinya dan membantunya, itu akan menjadi kejutan baginya. Selanjutnya, lanjutkan mencari tempat sebagai retretku berikutnya. 1 tahun kemudian, daerah kacau itu akan dibuka. Pada saat itu, saya tidak akan lagi menghadapi orang-orang di tanah para dewa dan sangsi, tetapi juga orang-orang dari beberapa dewa lainnya. Sosok Yun Qingpeng menghilang sebelum dan sesudah mata Duan Lingtian, dan Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Tentu saja, alam dewa lain tidak memiliki tanah Xuangang. Aku tidak tahu, bagaimana kabar Ker sekarang. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian merasakan momen kesedihan. Meskipun, tidak ada cara untuk mengkonfirmasi hidup dan mati istrinya, Ker, karena bola jiwa Ker telah kehilangan fungsinya seiring waktu dan tidak dapat ditentukan. Namun, dia memiliki firasat yang kuat. Ker, dia pasti masih hidup. Hanya saja saya tidak tahu bagaimana Ker sekarang. Setelah area kacau dibuka, selama Ker ada di medan perang, dia hampir dapat menyimpulkan bahwa Ker pasti akan pergi ke sana. Bagaimanapun, tujuan KR masuk adalah untuk menjadi lebih kuat. Tidak akan melewatkan kesempatan yang bagus. Oleh karena itu, Duan Lingtian saat ini difokuskan pada kawasan semrawut yang akan dibuka setahun kemudian, dan di saat yang sama jauh di lubuk hatinya juga sangat ingin bertemu Ker di sana dan mempertemukan kembali suami istri. Segera setelah berpisah dari Yun Qingpeng,
Duan Lingtian akhirnya menemukan tempat yang membuatnya masih puas, dan mulai berlatih dalam retret, menunggu daerah yang kacau itu terbuka dalam setahun. Saat ini, Duan Lingtian hanya perlu mencurahkan pikirannya pada promosi basis kultivasi dan promosi 4 alam surga dan bumi. Hukum ruang angkasa yang dia kuasai, ketuhanan orang terkuat sedang meningkatkan kesadarannya melalui jiwanya setiap saat, tanpa usaha ekstra. Ini juga hal baik yang hanya dia miliki setelah dia melangkah ke alam para dewa. Huanger, saya akan berlatih dalam retret selama 1 tahun. Di tahun ini, Anda akan secara eksklusif mencium embrio dari 7 artefak terkuat, dan berusaha untuk membuat 7 orifis pedang indah ke tingkat berikutnya. Sebelum mundur berlatih, Duan Lingtian mengingatkan Huanger. Dan Huanger segera menjawab, "Guru." Huanger mengerti. 1 tahun kemudian, Huanger akan memberimu kejutan untuk Tuan. Huanger berkata dengan serius. Sang penyelenggara. Pada saat yang sama, suara lembut lain terdengar, tapi itu adalah suara jiwa pedang dari pedang dewa bermutu tinggi jiwa penuh yang digunakan oleh klon hukum ruang angkasa Duan Lingtian. Jika Anda dan saudari Huanger tidak keberatan, saya juga dapat membantu pedang Kikiao Linglong meleleh. Embrio artefak Seon. Petik 2. Bantu aku mencium, biayanya akan banyak. Duan Lingtian belum berbicara, Huanger sudah berkata lebih dulu. Apakah aku sedang dalam masa kejayaan? Pada kenyataannya, bantuan untuk master terbatas, itu adalah peningkatan Kikiao Linglong Sword di pihakmu, saudari Huanger, semakin banyak bantuan untuk master. Mendengar kata-kata dari jiwa pedang-pedang ilahi lainnya, Duan Lingtian secara alami menebak pikirannya, hanya ingin menyenangkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, meskipun ada banyak artefak bermutu tinggi di tangannya, kebanyakan dari mereka hilang dengan kematian tuannya, sehingga mereka menjadi artefak bermutu tinggi biasa. Dia juga tidak repot-repot menghabiskan waktu untuk menekan dan menaklukkan artefak kelas tinggi seluruh jiwa dengan jiwa yang tersisa. Oleh karena itu, dalam hal ini, selama tidak ada kecelakaan, pedang Kikiao Linglong akan menjadi artefak terkuat di masa depan, dan langkah Duan Lingtian selanjutnya akan menjadi artefak utamanya. Karena kamu bersedia, kamu dapat membantu Huanger untuk mencium embrio artefak terkuat dengan pedang Kikiao Linglong. Duan Lingtian berbicara dengan ringan, meskipun dia tahu apa yang dipikirkan pihak lain, dia tidak melanggarnya, dan ini adalah hal yang baik untuknya, bukan hal yang buruk. 2 jiwa pedang besar itu menembak bersama untuk mencium embrio artefak paling kuat untuk Seven Orifice Exquisite Sword, dan efisiensinya pasti jauh lebih efisien daripada Huanger saja. Ya Tuan, jiwa pedang menanggapi, dan nadanya tampak lebih hormat. Tuhan memotong medan perang, lingkar bagian dalam. Sedikit ke dalam dari area tepi, di kaki gunung raksasa. Yang perkasa, sebuah gua yang tidak mencolok tersembunyi di balik banyak tanaman merambat, sangat tidak mencolok. Jika seseorang datang ke lingkungan dan menyelidiki dengan indera ilahi, pasti akan menemukan bahwa ada beberapa lapisan formasi yang diatur di atas tanaman merambat di suatu daerah. Saat ini, setelah formasi ini, ada 2 sosok yang bersembunyi di kedalaman gua. Yiner, kamu seharusnya tidak ikut dengan ibumu. Seorang wanita cantik dengan temperamen yang anggun, duduk berjongkok di tempat tidur di ruang batu jauh di dalam gua, memandangi seorang wanita muda dan cantik di sampingnya, dan mendesah, medan perang supernatural ini pada akhirnya terlalu berbahaya. Terutama lingkaran dalam ini. Terakhir kali, jika Vein yang berjalan cepat, kita mungkin telah ditangkap oleh Kaisar Dewa Atas di Tanah Para Dewa. Meski begitu, mata wanita cantik itu masih memiliki sedikit ketakutan. Terakhir kali, dia dan putrinya hampir diculik oleh seorang pria berjanggut yang datang dari negeri dewa seperti mereka. Melihat makna pihak lain, jelas orang yang datang itu tidak baik, jika jatuh ke tangannya pasti tidak akan berakhir dengan baik. Ibu, wanita muda itu menggelengkan kepalanya, karena aku tahu bahayanya di sini, jadi aku harus mengikuti ibuku. Jika sesuatu terjadi padamu, bahkan jika Hatsune tidak berada di sisi ibumu, setelah memastikan bahwa ibumu mengalami kecelakaan, Hatsune tidak akan hidup sendiri. Mendengar ini, wajah wanita cantik itu penuh dengan ekspresi tertekan, dan di kedalaman matanya, ada lebih banyak rasa bersalah. Karena anak perempuan yang lain belum ada sejak dia masih kecil, dia memberikan semua cinta dobelnya kepada anak perempuan di sebelahnya, dan sangat menyayanginya sehingga dia jarang melepaskan diri dari orang luar dan sangat bergantung pada dirinya sendiri. Sekarang tampaknya semua ini bukan hal yang baik untuk putrinya. Baik, wanita cantik itu menghela nafas, bagaimanapun,
ini tidak kurang dari 100 tahun. Jika kamu tidak dapat menemukan saudara perempuanmu dalam 100 tahun, kita juga harus keluar. Aku hanya berharap dia masih hidup. Wanita cantik yang manusiawi. Ibu, jangan khawatir, saudari, dia pasti baik-baik saja. Wanita muda itu terhibur. Tanah para dewa, keluarga Xiaoyu, yang baru saja kembali dari situs lama keluarga Ling dan mengambil tindakan dengan kepala keluarga Yun, menyegel putrinya Xia Ningsue di lorong luar angkasa bekas situs keluarga Ling. Wajahnya tampak tenang, tetapi matanya dipenuhi rasa bersalah, warna. Suir, maafkan aku, ayah, aku berhutang banyak padamu. Xiaoyu menghela nafas, di masa depan, untuk ayahku, aku akan memberimu kompensasi dengan baik pasti. Sejak kehidupan putrinya sebelumnya, meskipun dia tampaknya tidak mencintai putrinya di permukaan, dia sebenarnya sangat peduli di hatinya. Hanya saja, mengkhawatirkan terlalu banyak perhatian bisa membuat orang merasa tidak seimbang. Seperti istrinya saat ini, tidak mungkin baginya untuk menjaga putrinya kapanpun dan dimanapun, jadi dia hanya bisa melindungi putrinya dengan cara ini. Tetapi tidak pernah menyangka bahwa putrinya begitu teguh, untuk bertobat dari pernikahannya, dia menyerahkan hidupnya dan memilih jalan reinkarnasi dan kelahiran kembali yang hampir mati. Sebelum itu, ia juga merasa bahwa yang disebut reinkarnasi hanyalah legenda. Meskipun itu adalah metode rahasia yang diturunkan oleh keluarga Xia mereka sejak zaman kuno, bahkan leluhur yang kuat dari keluarga Xia mereka hari ini mengatakan bahwa metode rahasia belum tentu benar. Dalam sejarah keluarga Xia, banyak orang menggunakan metode rahasia itu sebelum mereka gagal meraih kemenangan, tetapi tidak satupun dari mereka yang bereinkarnasi dan dilahirkan kembali dengan mulus. Karena itu, ketika putrinya memilih jalan itu, dia juga merasa putrinya tidak bisa berhasil. Tanpa diduga, puluhan tahun kemudian, ia mengetahui kabar bahwa putrinya masih hidup. Awalnya, dia tidak ingin putrinya diculik oleh kontrak pernikahan kehidupan sebelumnya, tetapi patriark keluarga Yun menggunakan keamanan yang terkuat di belakang keluarga Xia mereka sebagai ancaman, sehingga dia, patriark Xia, hanya bisa pilihan dibuat antara keluarga Xia dan putrinya. Saat itu, dia memilih keluarga. Ambil yang kecil dan yang besar. Sampai beberapa hari yang lalu, dia mengetahui bahwa putrinya dicegat oleh keluarga Yun di pintu gerbang rumah Xia dan menolak untuk mengikutinya. Dia sangat bersalah dan memutuskan untuk berhenti diancam oleh kepala keluarga Yun. Kali ini, dia harus memilih putrinya sendiri. Tanpa diduga, patriark keluarga Yun berinisiatif untuk membatalkan kontrak pernikahan dan tidak lagi memaksa putrinya. Pada saat yang sama, meskipun dia mengancamnya lagi, itu hanyalah kebebasan 1000 tahun putrinya. Menurutnya, itu masalah sepele. Adapun suami dari kehidupan putrinya, dia memandang rendah dirinya dari awal, merasa bahwa pihak lain menipu putrinya. Tidak sampai saya mengetahui dari kepala keluarga Yun bahwa menantu laki-lakinya yang murah telah mencapai apa yang telah dia capai. Meskipun dia terkejut, dia tidak memiliki kasih sayang padanya. Dibandingkan dengan leluhur Seonse zamannya, itu tampak tidak relevan. Karena itu, dia diancam oleh patriark keluarga Yun lagi. Jadi, bersama dengan patriark keluarga Yun, mereka melarang putri mereka untuk membantu keluarga Yun dan memimpin menantu laki-lakinya yang murah setelah medan perang ditutup. Di dunia ini, ada total 18 alam dewa. 9 medan perang di pesawat biasa bertemu secara berpasangan. Dan setiap 100 tahun, tetapi untuk 10 tahun berikutnya, 9 bidang medan perang ini akan dibagi menjadi 3 kelompok dan berkumpul bersama untuk membentuk zona kacau, tempat orang-orang dari 6 dewa hidup berdampingan. Dengan kata lain, akan ada 3 wilayah yang kacau balau. Di setiap area yang kacau, orang-orang dari 6 alam dewa hidup berdampingan. Di 3 area chaos ini, konon masih ada peluang lebih banyak yang ditinggalkan oleh Seon. Jika bisa mendapat peluang besar di sini, tidak ada kekurangan kemungkinan untuk terbang ke langit. Karena itu, ketika area kacau ini terbuka, tidak hanya sekelompok dewa dan pembangkit tenaga listrik yang akan pergi, tetapi sebagian besar dewa juga akan pergi. Bahkan jika area kekacauan dibuka di lingkaran dalam medan perang pesawat, masih banyak dewa dan kaisar yang masuk dan mengambil risiko. Sebagian besar kaisar dewa ini sangat ingin mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Di antara mereka, banyak dari mereka adalah orang-orang yang tidak begitu yakin tentang kesengsaraan 1000 tahun yang akan mereka hadapi berikutnya,
mereka ingin lebih meningkatkan kekuatan mereka dan mengurangi luka-luka serius atau kematian dalam kesengsaraan sebelum kesengsaraan 1000 tahun yang tak terhentikan datang. Resiko jatuh. Saya telah berkultivasi sampai titik itu, dan saya telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan hidup dan mati saya saat ini, jadi saya secara alami tidak ingin mati. Hidup di dunia ini berarti melawan langit. Kecuali jika Anda tidak menerobos ke alam tingkat kultivasi tinggi, maka tidak akan ada bencana ribuan tahun, dan tentu saja tidak akan ada bahaya. Namun, berapa banyak orang berbakat yang bersedia berkultivasi dengan tingkat rendah? Medan Perang Xuan Chan juga merupakan medan perang yang dibentuk oleh persimpangan pesawat dewa, tanah Gang Xuan, dan tanah Zen yang diabadikan. Ketika area kacau dibuka, ada juga area di medan perang Xuan Chan, di area sekitarnya, dan 2 medan perang pesawat lainnya, dan orang-orang dari 6 dewa bertemu bersama. Setelah area kekacauan dibuka, orang-orang dari 3 bidang utama medan perang dan 6 pesawat dewa bersama menyerbu ke dalamnya. Tentu saja segerombolan orang, tapi nyatanya jarang masuk ke area semrawut, karena dewa-dewa masyarakatnya besar dan area dalamnya juga sangat luas. Kalaupun ada sekelompok orang masuk, tidak terlihat betapa meriahnya. Entahlah, bagaimana kabar adiknya sekarang. Setelah area kekacauan dibuka, Yang Yuchen, wakil penguasa istana dari sekolah 10.000 Fa, juga masuk ke dalamnya. Sekarang Yang Yuchen sendirian, kedua saudaranya yang menyembah pergi setelah keluar dari alam rahasia alam itu. Dengan kekuatan mereka, tidak perlu pergi dengan satu sama lain di medan perang pesawat. Bagi mereka, pergi bersama adalah kemewahan dan pemborosan terbesar. Karena, tetap bersama, meskipun keberuntungan bertemu dengan suatu kesempatan, itu dibagikan oleh ketiganya. Lebih baik pergi sendiri, dan semua yang Anda temui adalah milik Anda sendiri. Selain itu, kemungkinan menemukan peluang juga lebih besar. Seperti sebelumnya, Yang Yuchen menemukan alam rahasia alami dan mengundang mereka untuk masuk bersama. Tetapi jika Yang Yuchen biasanya bergaul dengan mereka, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menemukan alam rahasia alam itu. Tentu saja, rahasia alam yang ditemui Yang Yuchen berkaitan erat dengan pengiriman Duan Lingtian ke medan perang. Atau dapat dikatakan bahwa jika dia tidak mengirim Duan Lingtian ke medan perang para dewa, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menghadapi alam rahasia alam itu. Baik, tak lama setelah memasuki area yang kacau, Yang Yuchen merasakan fluktuasi kekuatan yang hebat datang dari depan ketika dia datang ke pegunungan, dan jelas bahwa Yang Kuat sedang bertarung. Nafas kekuatan supernatural ini, 2 dewa peringkat menengah. Yang Yuchen terkejut, tetapi tidak bisa membantu tetapi mencondongkan tubuh ke depan dengan rasa ingin tahu. Setelah memasuki pegunungan, Yang Yuchen akhirnya melihat 2 sosok di tengah badai. 2 dewa peringkat menengah bertarung dengan ayunan penuh. Dan setelah beberapa saat, kekuatan hukum keduanya meledak, dan 2 fenomena langit dan bumi muncul pada waktu yang tepat. 10.000 mil cahaya. Munculnya kekuatan hukum keduanya membuat wajah Yang Yuchen tiba-tiba berubah. Dia secara alami tahu apa artinya ini, dan itu hampir berarti puncak Dewa Tengah. Kecuali tidak satupun dari mereka telah menguasai 4 alam langit dan bumi, dengan kekuatan hukum yang menerangi jutaan mil yang baru saja dia lewati, sulit untuk menjadi lawan dari keduanya. Boom, boom. 2 dewa peringkat menengah bertarung satu sama lain, dan 2 dewa setinggi lebih dari 100 meter bertarung satu sama lain. Kekuatan hukum menutupi ribuan mil, dan momentumnya sangat luas. Dengan setiap pukulan, pegunungan di sekitarnya penuh dengan turbulensi. Batu pecah yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, dan banyak puncak yang pecah setiap kali mereka melangkah keluar, banyak puncak yang langsung hancur dan terinjak di tanah datar. Tepat ketika Yang Yuchen menyadari bahwa keduanya tidak mudah untuk diacau, dia siap untuk mundur dan menonton pertempuran sehingga keduanya tidak akan menemukan dirinya sendiri. Tiba-tiba menemukan bahwa salah satu sosok tampak agak akrab. Ini adalah, ketika Yang Yuchen melihat salah satu dari mereka dengan hati-hati untuk beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat alisnya, apakah itu dia? Keduanya bertarung di depan, seorang pria dan seorang wanita. Pada saat ini, pandangan Yang Yuchen tertuju pada salah satu dari mereka, yaitu, wanita, dia, apakah kekuatan hukum bersinar ribuan mil? Jauhnya, seharusnya tidak dikalahkan, kan? Saya masih tidak menontonnya, jangan sampai saya ditemukan, berbalik dan mundur. Yang Yuchen merasa keberuntungannya sedikit kembali, bagaimana dia bisa bertemu satu sama lain di sini,
bukankah ini nenek, apakah dia mundur? Mungkinkah karena pelanggaran hukum itu dihapus? Kamu belum melangkah ke alam dewa atas. Jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak memasuki alam dewa atas, bisakah Anda tidak pergi? Yang Yuchen merasa sedikit pusing. Namun, saat Yang Yuchen berbalik dan hendak pergi, wanita yang bertempur dengan sengit tiba-tiba berbicara lagi, dan pada saat yang sama menatap ke arah Yang Yuchen. Yang Yuchen, aku melihatmu. Lihatlah wanitamu yang diintimidasi, berbalik dan pergi, apakah kamu masih seorang pria? Suara wanita keras dan magnet, seperti pahlawan wanita. Wajah pria parubaya yang bertarung melawan wanita itu tiba-tiba berubah. Seseorang datang, apalagi dia masih tahu lawan ini. Ditemukan, tubuh Yang Yuchen menegang, lalu dia menghela nafas dalam hatinya, berbalik dan melangkah ke udara, dan menuju pertempuran. Sejak dia ditemukan, tidak ada cara untuk bersembunyi. Jika tidak, pihak lain akan mengajukan keluhan kepada kakak perempuan majikannya di masa depan, dan dia tidak bisa memakannya. Kata Fris. Yang Yuchen melangkah ke udara dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak peduli jika saya seorang pria, Anda seorang wanita, dan Anda masih menghargai reputasi Anda. Bagaimana jika Anda tidak dapat menikah di masa depan? Saat bertarung melawan lawannya, wanita itu terkekeh, aku pasti akan menikahimu. Yuchen, kita adalah pasangan yang ditakdirkan, kalau tidak aku baru saja memasuki medan perang selama beberapa hari, bagaimana aku bisa segera bertemu denganmu? Petik 2. Saya mendengar bahwa Anda memasuki medan perang di pesawat, dan kemudian Anda masuk. Wanita itu tersenyum. Mendengar kata-kata wanita itu, wajah Yang Yuchen tenggelam, dan dia mengutuk dengan suara rendah, orang itu pasti telah mengkhianatiku. Kembalikan kepada saudaraku, aku bodoh. Aku akan mengundangnya untuk memasuki dunia rahasia alami saat kehilangan. Jadi, Anda telah memasuki rahasia alam. Wanita itu menyadari, Yuchen, kamu tidak memanggil saya bersama. Kamu pasti tidak ingin mengganggu latihan saya, kan? Yuchen, kamu masih mencintaiku. Tidak seperti ayahku, menonton area kacau di medan perang di pesawat akan segera terbuka, langsung mengganggu kemunduranku, mengizinkanku masuk dan mencari terobosan. Setelah wanita itu membicarakannya, di antara kata-katanya, dia jelas mengungkapkan sikapnya bahwa ayahnya lebih rendah dari Yang Yuchen. Dan Yang Yuchen merasa lelah setelah mendengarkannya. Bukankah itu berarti Anda datang untuk menemukan saya setelah mendengar bahwa saya memasuki medan perang di pesawat? Mulut wanita, hantu penipu. Booming. Dengan suara keras, wanita itu berjuang keras dan menghentikan pukulan yang sudah gelisah dari pihak lain. Aku tidak bisa mengalahkanmu sendirian, tapi, tunanganku ada di sini, kamu pasti akan kalah. Adapun pria parubaya, wajahnya juga sangat jelek saat ini. Pemuda yang baru saja tiba ini adalah tunangan pihak lain. Haruskah dia kuat? Mundur. Tanpa ragu-ragu, hati pria parubaya itu tenggelam dan dia siap untuk segera dievakuasi. Namun, dia hanya berbalik, tetapi dihentikan oleh Yang Yuchen. Kecepatan Yang Yuchen tampaknya telah meningkat pesat dalam sekejap mata, dan dia dihentikan di jalan seorang pria parubaya. Pada saat yang sama, kekuatan visi hukum langit dan bumi muncul, bersinar jutaan mil. Yuchen, kekuatan hukummu juga telah menerobos. Wanita itu sedikit terkejut, dan juga beberapa kejutan. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi kami untuk mengambil pria ini. Terang sejuta mil. Adapun pria parubaya, menghadapi Yang Yuchen yang memblokir jalan, wajahnya menghina saat ini. Kekuatan hukum ini jauh di belakangnya. Namun, tepat ketika dia mencoba menerobos sisi Yang Yuchen, dia menemukan bahwa kekuatan hukum Yang Yuchen kuat, dan itu tidak lebih lemah dari hukumnya. Ini, cara mengontrol. Wajah pria parubaya itu berubah drastis. Sekarang, dia akhirnya tahu mengapa lawannya, wanita itu, sangat percaya pada pria muda ini. Lawan telah menguasai cara kontrol yang sangat kuat. Kabur. Tanpa ragu-ragu, pria parubaya itu segera mengeluarkan setetes kekuatan supernatural terkuat, kekuatannya meledak, dan dia siap untuk melarikan diri. Namun, Yang Yuchen juga mengeluarkan setetes kekuatan terkuat hampir pada saat bersamaan. Bahkan jika itu seorang wanita, ini juga benar. Pria parubaya melihat ini, wajahnya berubah lagi, dan pada saat yang sama dia tidak pergi untuk melarikan diri, tetapi mengeluarkan slip giok, dan kemudian langsung menghancurkannya, seluruh prosesnya mulus dan mengalir. Yang Yuchen dan wanita itu sama-sama memiliki pandangan pencerahan,
dan pada saat yang sama kekuatan super yang mengambang di tangan mereka tidak berguna. Bentak, saat Sleep Giok hancur, kekuatan yang sangat kuat dan mendebarkan jantung muncul, dan kemudian wajah besar muncul, mengabaikan pria parubaya, dan kemudian memandang Yang Yuchen dan wanita itu. Ketika melewati Yang Yuchen, tidak ada apa-apa, tetapi ketika matanya tertuju pada wanita itu, dia sedikit mengernyit, keturunan Sue tua. Junior Sue Ying, saya telah bertemu dengan senior. Wanita itu melihat wajah besar yang menatapnya, dan membungkuk sedikit dan memberi hormat. Senior, apakah ini akan ikut campur di medan perang, dan menyelamatkan keturunanmu? Tak perlu ditebak, wanita juga bisa mengetahui bahwa pria parubaya pasti adalah keturunan dari pria kuat ini. Selain itu jelas merupakan keturunan yang sangat penting. Kalau tidak, mustahil untuk memiliki metode penyelamatan hidup seperti itu.